katup jantung itu bisa terjadi kelainan, baik itu sejak lahir atau didapat. Nah, yang disebut tadi judulnya katup jantung baru, jadi kan berhubungan dengan kelainan penyakit jantung katup. Di mana penyakit jantung katup itu sebenarnya ada dua. Bisa terjadi kebocoran, bisa terjadi penyempitan. Bapak Dr. Darmawan bisa bekerja kalau jantungnya itu kolaps. Ya. Bisa diberikan quadriplegic dalam dosis tertentu, jantungnya tidak berdenyut lagi, aliran darah ke seluruh tubuh digantikan oleh mesin jantung paru tadi itu, baru Dr. Darmawan mengerjakan penggantian atau repair katup jantungnya. Tidur aja udah sesak untuk dikit takut, tapi kalau yakin sembuh gitu. Wah, kami di Muardi itu ada tim kami orang yang profesional, tim profesional dan berintegritas dan berkomitmen. Yang bisa kita siapkan adalah bagaimana kami akan memberikan yang terbaik. Jadi layanan yang terbaik di sisi preoperatif, durante operatif maupun pasca operatif, kita akan memberikan yang terbaik. Aku ini nonton film loh. Filmnya apik banget. Wah, filmnya tentang jantung gitu. Ini dioperasi tuh. Nah, itu ada katupnya itu iso bocor. Katup. Oh. Jantung ono katup ya, Mas. Lah kuwi makane. Lagi udah. Tak kira mung ban ya. Iki pentil, Bos. Itu katup pentil iki pentil lah. Lah katup iki bocor judulnya. Kebayang ora? Mesti ra kebayang. Kebayangmu mesti kaya jantung pisang kaya ngerti ra pisang? Jantung pisang ini katupnya ya. Pisang itu salah satu pohon yang ada jantungnya tapi kayak kamu nggak punya hati. Tapi punya rempelo ya. Ini kowe mesti tertarik. Penasaran ta kowe? Kok katup iso bocor ya, katup jantung iso bocor. Nah, ini kita undang para narasumber ternama, ahlinya ahli, core of the core, intinya inti ya. Intinya inti. Nah, ini kita sambut nih. Ini ada Dr. Darmawan Ismail, spesialis bedah torak kardiovaskuler. Sugeng siang, Dr. Darmawan. Sehat-sehat, Dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terus ini juga kita undang juga nih. Ini Dewi nih, sekarang ini paling ayu nih. Juara ada. Kapan nih gue dari guru nih ya. Ini Dokter Ninik Purwaning Tias, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan VIHA. Sugeng siang, Dokter. Tambah seger aja ini, Dok. Mantap. Jantung sehat. Wah, itu kuncinya tambah glowing, jantungnya lebih sehat, Mas. Terus yang terakhir nih guru saya ini seneng nake kowe, aku mau gimana tahu biasa ya. Dokter Purwoko, spesialis anestesi, konsultan kardiovaskuler. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Sehat, Dokter? Sehat, alhamdulillah, Dok. Ini pas lagi nggak touring-touring, Dok, motoran, Dok. Nunggu hujan. Nunggu hujan baru touring ya. Nunggu hujan udah, Dok. Iya. Kalau kehujanan masuk angin. Nah, ini kita ini baru berada di, kebetulan ini kafenya itu khas industrial, modelnya industrial lah. Kalau jenengan jarang kan di Solo itu nggak ada. Saya muter-muter kafe-kafe itu yang industrial ini tahu, ono yang di sini. Ini lokasinya ada di daerah mana sini? Banyuanyar. Jajar. Karangasem. Oh iya, Karangasem. Salah. Aku yang bakonal buat tadi Rangasem. Daerah Karangasem. Namanya Cafe Panamana. Nah, ini kalau teman-teman kalau mau pas main ke Karangasem, ke DPRD itu mampir jangan lupa ke sini ya. Ini
ini salah satu, ini belum masuk Jelajah Solo aja ini. Ini kita masukkan ke Muardi Solo aja. Udah jadi sponsor kita. Iya, makanya. Ya, ini langsung aja nih kita. Tapi bentar, kita sapa dulu. Oh iya, deh lali. Lali, nyawang merek salah ngene terus. Ya, selamat pagi, siang, sore dan malam sobat Muardi semuanya. Sobat Muardi semuanya. Ketemu lagi di episode podcast Positif. kita. Podcast sehat solutif. Yang positif. Get more solution. Wih, ngajarin. Nah, temanya kali ini apa ini, Dokter Nonat? Katup jantung baru. Wih. Itu tadi loh. Yang wong saya itu masih bertanya-tanya loh. Jantung itu pada katup. Lah iya. Saya ini malah baru loh piye itu. Katanya rempelon ya rempelon. Ya, ini Dok. Kita tanya dulu nih ke Dokter Nini ini. Tadi kan Dokter Nono kita ngobrol-ngobrol Dok tentang katup jantung bocor gitu ya Dok. Itu bener toh Dok? Maksudnya ada toh Dok? Namanya katup jantung itu bisa bocor toh Dok? Ini ya kita cerita sedikit ya. Gini, katup jantung itu bisa terjadi kelainan, baik itu sejak lahir atau didapat. Nah, yang disebut tadi judulnya katup jantung baru, jadi kan berhubungan dengan kelainan penyakit jantung katup. Di mana penyakit jantung katup itu sebenarnya ada dua. Bisa terjadi kebocoran, bisa terjadi penyempitan karena kekakuan. Jadi tadi ilustrasi kasusnya kan katup bocor, tapi sebenarnya katup itu bisa bocor, bisa nyempit, bisa dua-duanya, bocor dan nyempit, bingung kan? Nah, terus gimana? Pelin-pelan bocor dan juga sempit ya. Lah itu memang katup jantung bocor itu tidak selalu harus perlu tindakan. Jadi memang ada beberapa tindakan ya. Jadi kalau misalnya katup jantung bocor itu sudah stadium lanjut atau sudah berat atau bocornya sudah berat, kan ada grading ya, ringan, sedang, berat. Lah itu tindakannya bisa sampai penggantian katup jantung. Itu kalau misalnya tidak bisa, misalnya katup bocor tadi masih stadium ringan sedang. Tapi kalau katup katup jantungnya yang terjadi penyempitan itu bisa dilakukan tindakan namanya peniupan katup. Kalau kalau katupnya itu nyempit, jadi ditiup ya. Tapi kalau bocor itu nggak bisa dilakukan tindakan tambalan. Tapi bisa juga di repair namanya. Jadi di valvuloplasti atau anulosplasti itu bisa. Sebelum kalau tidak ke arah pergantian katup jantung. Jadi memang nggak semuanya harus diganti katupnya ya Dok ya. Dilihat dari kerusakannya. Dilihat dari kerusakannya, dilihat dari derajatnya gitu. Ya. Terus ini tadi Dok tentang penggantian katup jantung gitu Dok. Ini kan ada ahlinya nih yang biasanya ganti katup jantung. Itu biasanya kayak apa sih Dok? Maksudnya kita kan katakanlah teman-teman sobat Muardi ini ya yang katakanlah ada ternyata pasiennya Dokter Nini gitu ya, pasien Dokter Nini yang dia ada bocor atau yang mungkin menyempit ya Dok ya, menyempit itu terus disarankan untuk ganti katup gitu ya, ganti katup. Nah, ini kan masih pada bertanya-tanya, itu bagaimana sih Dok? Maksudnya prosesnya bagaimana? Terus kira-kira apakah diganti itu apa ganti semuanya katupnya diganti atau bagaimana? Ya, terima kasih Dokter. Siap Dokter Nono. Jadi kalau penggantian katup jantung itu ya, yaitu tidak sesederhana seperti kita mengganti katup mobil ya. Kalau katup mobil kan dibuka, kalup gitu. Katupnya diambil, ditantangin, coba balik lagi. Nah, itu tidak demikian. Kalau itu memang betul ada satu prosedur sebenarnya tadi disampaikan Dokter Nini juga bahwa ada istilahnya repair, perbaikan dari katup. Operasi itu ada dua metode dengan repair, perbaikan, dan yang kedua adalah penggantian katup. Nah, pada prinsipnya adalah
jantung pasien dibuat dalam kondisi kolaps, jadi henti jantung. Kemudian jantung itu nanti digantikan fungsinya dengan heart lung mesin. Jadi di sementara ibaratnya jantung fungsinya gitu, istirahat, karena kita harus mengganti jantung harus berhenti kolaps, jadi harus berhenti. Nah itu difungsi dengan heart lung mesin. Nah ketika sudah kolaps dengan baik, kemudian kita bisa mengevaluasi permasalahannya apa. Kalau memang bisa diperbaiki, kita perbaiki. Tetapi memang sebagian besar yang datang di Indonesia itu dengan penyakit jantung reumatik gitu. Nanti dokter ini menjelaskan bisa lebih, misalnya ada waktu, itu lebih baik diganti. Karena dengan diganti itu outcome-nya itu lebih baik. Dan gantinya juga di situ dengan teknologi yang kita punya di sini, kemudian kita menggunakan ada mechanical, ada yang sifat dengan mechanical, ada yang sifatnya dengan menggunakan dari sapi atau dari babi itu juga ada. Tergantung 1 kilo berapa nanti. Harga daging lagi naik. Berarti kalau pas operasi pas mau lebaran gitu naik. Jadi kita ganti dengan katup dan teknologinya bagus dan ya alhamdulillah kita sudah mengerjakan itu. Ya. Saya mau tanya sama Dokter Purwoko ini yang anestesi ini sekarang. Tadi kan kayaknya ngubek-ngubek jantung dok ya, dan kata Dokter Darmawan tadi ada proses kolapsnya juga. Tentunya kan kalau dalam kondisi sadar itu nggak mungkin loh pasien ya. Gimana dok prosedur anestesinya dari pembedahan jantung ini dok? Baik, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Dr. Darmawan bahwa Dr. Darmawan bisa bekerja kalau jantungnya itu kolaps. Ya. Jadi pasien ini harus dilakukan anestesi dulu atau pembiusan dulu. Ya. Setelah pasien teranestesi dengan kedalaman yang cukup, Dr. Darmawan belum mulai. Dia akan membuka dari kulit, kemudian memotong sternum, kemudian mau membuka jantungnya, beliau harus memasang dulu kandel di aorta, di vena cava superior dan vena cava inferior. Gunanya tujuh apa? Ini nanti untuk mengalihkan aliran darah yang tadi masuk ke jantung menjadi ke mesin jantung paru tadi itu yang seperti Dr. Darmawan tadi itu, sehingga di dalam ruang jantung itu menjadi kosong. Nah, ini harus diberikan obat untuk menghentikan denyut jantung. Ya, jadi namanya diberikan cardioplegic. Setelah diberikan cardioplegic dalam dosis tertentu, jantungnya tidak berdenyut lagi, aliran darah ke seluruh tubuh digantikan oleh mesin jantung paru tadi itu, baru Dr. Darmawan mengerjakan penggantian atau repair katup jantungnya. Nah, untuk anestesinya sendiri sebetulnya tidak berbeda dengan anestesi pada pasien yang harus anestesi umum yang lainnya, ya. Hanya memang tingkat kesulitannya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan operasi yang harus dengan anestesi umum yang lain. Ya. Induksinya obat yang dipakai untuk induksi sama, ya, obat pelumpuh ototnya juga sama. Kemudian obat untuk narkotika juga sama, ya. Hanya bedanya karena operasi berjalan lama, semua kita berikan melalui continuous sharing pump. Ya. Oh iya dok. Ya. Terus tadi kan dokter ngendikan bahwa ini kan tadi kan dihentikan jantungnya, terus di lewat mesin gitu ya dok ya. Berarti kan yang dikhawatirkan sama teman-teman, terus berarti kan jantungnya berhenti berdetak. Nah terus gimana untuk yang kayak otaknya, mungkin organ ginjalnya itu aman ya dok ya, maksudnya kan jantungnya berhenti nih dan mau dioperasi gitu. Nah, ketika dioperasi itu kan posisi berarti kan tadi kan jantungnya kolaps. Nah, apakah organ yang lain tuh pengganti jantungnya itu apa gitu? Ya. Jadi yang menggantikan fungsi jantungnya itu adalah mesin jantung paru tadi itu, Dok. Itu dia akan mengalirkan darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital. Gitu. Dan dari mesin tadi itu bisa dijaga. Bisa dijaga MAP-nya berapa sehingga flow ke organ vital itu tetap terjaga. Berarti kayak penggantinya jantung benar-benar ya dok ya. Jadi ketika jantungnya berhenti, tetap organ-organ utama tetap aman ya dok ya? Tetap aman. Iya. Perfusi untuk ke organ vital bisa kita atur dari mesin jantung baru tadi. Iya. Kalau efek samping dok dari proses reaksi anestesi ini ada nggak kira-kira dok? Efek samping semuanya tetap ada. Ya, yang namanya pasien dioperasi efek samping tetap ada. Ya, hanya kita harus pandai-pandai mengatur
hemodinamik, ya agar efek samping tidak muncul. Mestinya apa? Seperti yang ditanya oleh Dr. Septian tadi itu. Bagaimana perfusi ke organ kita? Nah, kita bisa mengatur agar mean arterial pressure-nya itu tetap bisa mencukupi ke organ kita tersebut. Ya, ke otaknya, ke jantungnya sendiri, ke parunya, ke hatinya, ke ginjalnya, semuanya bisa terjaga. Dan ini bisa kita monitor. Ya, jadi bisa ke ginjal, bisa kita monitor produksi urinnya. Ya. Ke otak bisa kita monitor dengan yang namanya infos monitor atau nurse monitor. Berapa aliran darah ke sana cukup atau tidak bisa kita ketahui. Iya. Terus itu Dok yang sering kali dikhawatirkan sama teman-teman kalau wah mau operasi nih, nanti takut kan operasinya wah belahlah dadaku kayak gitu ya Dok ya. Itu kan rasanya ngeri banget itu Dok. Yang dikhawatirkan biasanya kan nyeri Dok. Ya. Nah itu nyerinya gimana ya Dok ya? Apakah operasi yang kayak gitu tuh pengalaman dokter ini yang nyerinya bagaimana untuk pasien-pasien itu? Pada pasien operasi jantung memang dia lebih nyeri dibandingkan operasi yang lain, ya. Karena dengan memotong tulang dada ini nyerinya cukup tinggi, ya. Jadi nanti durante operasi atau selama operasi maupun pasca operasinya itu bisa kita berikan obat-obat anti nyeri. Ya. Tidak hanya satu, mungkin terdiri dari 2 atau 3 macam obat yang saling potensiasi sehingga pasca operasi pasien tidak mengalami nyeri. Jadi memang sebenarnya tertangani juga ya nyerinya juga. Ya, tapi yang pasti hari pertama nggak cuma hanya paracetamol tablet. Iya, kayak operasi kutil aja ya. Ya. Nah, lalu itu Dok, biasanya kan terkadang gitu ya banyak yang takut akan operasi, nyeri gitu ya. Baru masuk ruangannya aja udah takut, baru rencana ya, besok operasi itu nggak takut biasanya pasien-pasien. Nah, penjelasan sedikit Dok, bagaimana supaya tidak takut kan proses pembiusan dari operasi. Itu bukan takut nyeri tapi ngeri itu namanya. Jadi ada beberapa tahapan sebelum pasien menjalani operasi. Jadi yang pertama kita ini kan tim, ya. Jadi operasi jantung itu dilakukan oleh tim. Timnya terdiri dari pastinya dokter ahli bedah jantung, dokter anestesi, dokter jantungnya sendiri, dokter ICU, dan dokter perfusi. Ya, jadi ada banyak yang terlibat di sini. Nah, agar pasien tidak takut, maka sejak awal ya, oleh dokter ini yang punya pasien, beliau sudah memotivasi ya, bahwa ini nanti akan dioperasi. Pasti kan tanya, sakit apa enggak Dok? Nah, sakit kan gitu. Nah, yang berikutnya dari dokter ini akan dikonsul oleh dokter jarak aman. Ya, beliau juga akan memotivasi karena beliau akan mengoperasi. Ya, yang terakhir ke dokter anestesi. Nah, dokter anestesi pada saat kunjungan prabedah ke pasien, pasien sudah tahu dari dokter ini bahwa dia akan dioperasi, dari dokter aman dia sudah akan dioperasi. Kalau dia sudah mau dioperasi, artinya dia secara mental dia sudah akan menghadapi, sudah berani menghadapi operasinya. Nah, kami dari anestesi pada saat kunjungan prabedah prinsipnya akan menenangkan secara psikis pasien ini, meyakinkan kepada pasien ini bahwa operasi ini akan meringankan penderitaannya. Ya, yang tadinya dia sesek pada saat bekerja, nanti setelah selesai operasi harapannya jadi tidak sesek lagi. Yang sebelumnya ada keterbatasan aktivitas fisik, nanti setelah operasi tidak ada keterbatasan aktivitas fisik lagi. Kalau misalnya wanita yang tadinya berisiko untuk hamil atau untuk hamil lagi, dengan operasi ini risikonya akan menjadi semakin kecil. Nah, jadi pasien akan menjadi yakin secara psikis bahwa dia akan aman untuk menjalani operasi dan perbaikan kualitas kehidupan. Ya pastinya itu. Iya. Ini pada dokter ini Dok. Tadi kan dokter ini ngendikan tentang bahwa penyakit jantung reumatik ya Dok ya. Nah itu kan kita biasanya iklannya siapa namanya yang matanya gini itu loh, satu itu siapa sih? Caca Mirja itu. Dokter nggak pernah nonton. Nah di Caca Mirja itu kan Neo R itu ya, itu kan obat reumatik yang biasanya kita kan pegel-pegel, wah reumatik ini waktu ngomongin reumatik lah, itu sama-sama kayak jantung reumatiknya nggak sih Dok? Beda Dok. Oh beda. Ya, kalau jantung, kalau rematik linu-linu itu namanya artritis atau osteoartritis. Tetapi kalau jantung demam reumatik itu asalnya
penyebabnya adalah dari demam reuma yang disebabkan karena Streptococcus beta hemolyticus, kuman Streptococcus beta hemolyticus, dan biasanya itu pada usia kecil, usia 5 tahun sampai 15 tahun. Itu awalnya kenanya seperti itu. Biasanya kan anak-anak itu, kalau orang tua bilang anak-anak itu ngenteng-ngentengi, batuk pilek biasa saja, dibiarkan saja. ISPA itu bukan COVID loh. Tapi ISPA itu kadang-kadang orang tua menganggap bahwa itu ringan aja, santai aja. Udah minum es teh, air dingin pun dibiarkan saja. Nggak taunya anak itu akan flu yang parah. Akibatnya kumannya menyerang ke katup jantung. Terjadi demam reuma gitu dong. Dan kadang-kadang itu nggak ketahuan. Orang tua nggak merasa bahwa kena jantungnya. Nah, kalau sudah nggak diperiksakan ke dokter umumnya juga nggak perhatian dengan pemeriksaan stetoskop atau gimana, maka terlewati event dari 5 tahun itu. Mungkin dia kambuhnya kalau sudah kena penyakit jantung rematik gitu. Jadi ada sequelae karena dari kuman demam reuma tadi. Berarti ngeri-ngeri sedap juga ya, Dok. Kalau anak-anak kecil, Dok. Masa kan biasa kan anak kecil bulan-bulan gitu. Iya. Makanya kan penyakit jantung rematik itu di negara yang sedang berkembang gitu ya. Gitu. Ya, sedikit rehat sejenak. Ini ada narasumber lagi ternyata. Siapa nih Mas? Dari tadi kan kita manggil pakar-pakar. Sekarang kita pengen tahu langsung dari pasiennya. Langsung pasien tuh. Lah ini langsung kita panggil saja. Ini sama Mas Kelvin namanya. Iya. Silakan Mas. Selamat siang Kelvin ini tampak seger ini ya. Sehat ya dokter Mas Kelvin ya. Mas Kelvin ini umur berapa Mas? 19. Oh, 19 tahun ya? Hampir sama saya. Gue tambahin 30 bos. 19 tahun? Dulu, kalau boleh tahu, ini dulu kan pernah operasi bedah jantung ya? Itu pada usia berapa Mas? 18 jalan. 18 jalan? Berarti 1 tahun yang lalu ya? Baru-barusan dari ini? Iya, barusan. Itu boleh cerita nggak sih? Maksudnya pengalamannya kenapa kok terus akhirnya harus operasi jantung? Awalnya? Awalnya sering cepat lelah. Oleh jantungnya berdebar kencang, tidak berkurang. Mungkin ketemu cewek itu. Bukan. Dari sejak kapan itu mulai berdebar-debar dan sering capek? SMK kelas 2 insya Allah. Oh, berarti umur 17 kira-kira ya? 17 merasa berarti selama setahun itu merasa berdebar-debar dan sering capek, terus baru tahun berikutnya diberanikan operasi. Itu ketahuannya emang dari kecil atau? Dari bulan Agustus kemarin. Oh, ketahuannya sakit jantung yang semenjak keluar itu ya? Oh, terus langsung berobat ketahuan. Kalau boleh tahu dulu kelainannya apa ya Mas? Kelainannya pripun ya? Ada gangguan katup juga? Ada. Oh, bocor. Katupnya bocor. Oh, katupnya bocor. Gemberajak betul Mas? Tambal. Kalau yang ini katup bocornya apa ya dokter Hermawan? Mungkin dokter ini ya? Iya. Mitral regurgitasi ya. Kelainan katup ya, kelainan katup jantung yang sebelah kiri itu mengalami kebocoran. Ya, yaitu tadi penyebabnya dari demam reuma. Kemudian ada sequelae, tidak sembuh, akhirnya terjadi penyakit jantung rematik. Lah ini kasusnya yang kena ikut katup mitralnya.
jantung contohnya sebelah itu. jantung kiri, tapi langsung bocor. Wah. Nah mungkin Mas Kelvin waktu muda sekolah nggak dirasa ya dok ya, Iya, ya Mas nggak ya, dirasa. nggak dirasa. Tapi mau dulu waktu kecil itu sering kayak tadi ada batuk-batuk ispal, pilek-pilek gitu. Nggih. Oh, wah ini teman-teman sobat muardi ya. Kalau yang anak kecil, Yang sering batuk. wah, oh rapopo kan dapet gede kan, umbelan itu kan rapopo ya ini jangan nanti benar-benar dipresake ya. Ya, jadi memang kalau batuk pilek, kalau untuk anak-anak itu segera dibawa ke dokter umum lah. Ya. Jadi bisa dapat obat yang Ya. tepat. Iya. Jadi tidak memperpanjang waktu untuk flu-nya, resikonya. Soalnya kan biasanya kan taunya cuma batuk pilek gitu loh dok ya. Batuk pilek biasa. Ternyata di swab. Beda lagi. Ya, lanjut ke dokter ini tentang penyakit jantung dok. Apa semua penyakit kelainan jantung itu harus dioperasi dok? Ya. Nah. Oke, tadi kan penyakit kelainan jantung ya. Sekarang kan kita membahas kelainan jantung katup ya, khususnya yang bocor. Ya tidak semua sih kita harus semua pasien dimotivasi begitu kita dengar suara jantung ada kelainan langsung kita motivasi untuk operasi, tidak. Jadi itu kan kita pemeriksaannya bertahap, pemeriksaan secara intensif, mulai dari pemeriksaan fisik, EKG, rekam jantung, kemudian dari anamnesa juga. Tadi Mas Kelvin cerita kalau suka berdebar-debar, sering berdebar-debar, kemudian cepat capek, mungkin kalau sudah parah ya mungkin tidur pun bisa 4 bantal, lebih dari 1 bantal gitu ya. Terus kadang-kadang sampai tidur sulit bernafas gitu ya. Itu ada sesak juga gitu. Itu keluhannya sih. Kemudian kita grading derajatnya. Kalau ketemu penyakitnya, kemudian kita dengar suara jantungnya ada tambahan, kemudian kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan ekokardiografi atau USG jantung kalau kita memberikan penjelasan kan sama sobat muardi yang non medis ya. Jadi kita jelaskan untuk pemeriksaan USG jantung. Nah, itu di situ kita ketemu derajat berapa, ringan, sedang, berat. Katup mana yang kena gitu. Jadi kalau kayak Mas Kelvin ini kan katupnya bocor yang sudah parah, berat ya, makanya kita motivasi untuk operasi. Padahal cuma 1 tahun ya dok ya dari kecil. Ya, mungkin karena beratnya itu baru dirasakan, ya, baru dirasakan tuh 1 tahun sebelumnya. Tapi sebelumnya dianggap masuk angin biasa gitu ya Mas Kelvin ya. Dan memang karena di Muardi itu timnya sudah kuat ya, tim bedah jantung itu ada anestesi, ada bedah torak, bedah jantung, ada perawat yang mumpuni yang sesuai kompetensi di bidang jantungnya, bedah jantung, dan SPJB-nya juga banyak sehingga cantik. Jelas kalau cantik, kalau cewek ya. Jadi kita memberikan motivasi ke pasien itu bertahap. Jadi nggak langsung poin, kita mendengarkan jantung, wah ini jantungnya jelek, harus operasi segera. Pasien langsung lari. Iya makanya gitu. Iya dok. Ya. Ini pertanyaan buat dokter Darmawan nih. Tadi kita ngomong ternyata nggak semuanya kan dioperasi dok. Nah cuman kalau yang bagian pas memang harus dioperasi kayak Mas Kelvin gini. Ini tingkat keamanannya gimana sih dok untuk operasi ini? Iya, ini memang pertanyaan bagus karena operasi jantung itu menjadi salah satu bahkan mungkin yang paling beresiko dibandingkan operasi-operasi yang lain, termasuk operasi otak. Kita itu level degree dari resikonya itu tertinggi. Nah, tapi kita selalu tadi mengawali dari indikasi. Maka indikasi itu menjadi penting ketika kita menghadapi suatu pasien dan kita melihat kalau misalnya tidak dioperasi dan berkepanjangan, kita pun tidak akan berani operasi. Karena kalau sudah istilahnya ada over periodnya, itu resikonya terlalu tinggi, kita tidak berani operasi. Nah, sehingga kita harus mencari celah-celah antara ini saatnya memang
pengobatan kayaknya kalau di jangka panjang nanti akan operasi. Nah, lebih baik di operasi lebih awal. Nah, ini justru nanti kita harus tanya kapan dari Mas Kelvin dan keluarga ini memutuskan operasi ya. Karena kalau di keamanan ya kita tentu dari tim dari tadi sampaikan dari dokter Nini bahwa di preoperatif itu sudah disiapkan dari obat-obatan, kemudian kami dari anestesi juga dipilihkan obat-obatan yang bagus, kemudian kami di bagian pas operasinya dan tim dengan perfusi yang ngurus heart lung mesin itu atau paru jantung, kita selalu mencari yang terbaru dan terbaik untuk dan selalu up to date mengupdate ilmu. Kemudian post op-nya ada namanya Dokter Septian ICU itu jago banget di ICU. Orangnya mungkin tidak ada di sini. Orang jauh gitu, Dok. Jauh. Tapi orangnya terkenal itu. Nah, itu juga menghandle sampai capek. Nah, 24 jam sampai kembung masuk angin gitu. Saya pulang aja gimana. Nah, dari tim itu semuanya. Jadi artinya kita berusaha memberikan yang terbaik. Tentu ada resiko, tetapi kita akan berusaha mengantisipasi itu dengan baik. Karena kalau tidak dioperasi, semakin mundur, dia akan kehilangan waktu untuk bisa kami bantu itu. Berarti memang dicarikan waktu seoptimal mungkin ya. Nah, kok kan gini dukun pijet waktu yang tepat kemis kliwon apa. Jadi kita harus ada waktu yang pas, timing yang pas. Jadi ketika fase masuk awal kita harus operasi, terus nanti jangan sampai dia tak jatuh dalam kondisi yang over periodnya itu sehingga kondisi jantungnya sudah berat. Nah ini yang penting, ini justru kita harus tanya karena pasien tentu tidak akan ingat, jadi tidak akan nyeri. Tapi mungkin nggak sih dok, suatu pasien itu tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk dioperasi. Jadi ketika pasien sudah jantung sudah terlanjur besar sekali, sudah over dilated, jadi dia sudah besar sekali. Mas Kevin ini termasuk besar, tetapi memang belum pakai sekali. Jadi masih muda. Dan untungnya usianya masih muda, nah, itu jadi ketika faktor penyembuhannya sangat tinggi. Nah, itu dulu sering olahraga Mas Kevin. Iya, sering. Apa olahraganya? Badminton. Oh, badminton. Ya, saya catur kalau bersama lah. Angkati kuda. berat. Nah, itu suatu hal yang bagus ketika pasien itu ada kan setelah operasi itu ada suatu kondisi yang sifatnya untuk recovery. Nah, itu perlu hal-hal yang itu. Tapi apapun kita sebagai tim di Muarti akan mencegah atau menjaga keamanan itu semaksimal yang kita bisa dengan teknologi, pemikiran, kemudian ilmu dan juga doa. Gitu. Ya. Kalau pengalaman Dokter Darmawan itu, maksudnya selama ini kan sudah lama ya di Muarti. Sudah 2000. Kalau mulai operasi bahkan 2012 itu sudah mulai. Harus ada terus mulai lagi 10 tahun. Tapi kalau yang rutin itu ya 2018. 2018 ini ya, 4 tahun ya. Ini pengalaman dokter nih untuk tingkat keberhasilannya itu gimana dok untuk operasi bedah jantung? Katup bagus ya. Alhamdulillah bagus. Katup dengan segala dengan tentu tim akan gini. Jadi kita itu kan belajar learning by doing, learning by experience, learning bersama. Kita belajar bersama dan itu selalu meningkatkan harapannya meningkatkan outcome. Dan untuk Katup kita alhamdulillah oke. Jadi teman-teman sobat Muarti ya bisa didengar bahwa alhamdulillah ya di masalah Dokter Muarti itu untuk operasi Katup relatif berhasil ya. Gitu ya. Jadi lumayan banyak. Jangan banyak. Hampir semua ya berarti. 20 lebih ya. Lebih. 20 lebih pasien itu berhasil dengan operasi. Dan dokter-dokternya itu hafal sama pasien. Nah, iya itu. Luar biasa sekali ya. Itu keren loh. Karena tadi malam belajar. Hafal sih. Ya. Dokter Darmani terakhir nih dok ya. Bagaimana nih dok kira-kira resiko dari operasi jantung? Ya tentu resiko. Tadi disampaikan bahwa operasi jantung itu operasi yang paling di antara operasi yang beresiko. Karena yang jantung kan utama dari kehidupan. Jadi di situ ada irama jantung, ada pembuluh darah jantung. Nah,
Itu memang resikonya memang tinggi. Nah, terus apa hal apa? Ya kita harus menyiapkan semuanya karena kita harus menyampaikan apapun yang terbaik dan yang terburuk, khususnya terburuk untuk pasien dan keluarganya, sehingga pasien dan keluarganya itu siap dan artinya bahwa ini bagian dari usaha kita yang paling maksimal. Nah, dan dari situ keluarga dan pasien memutuskan, sehingga kita pun tidak merasa begitu pasien dan keluarga setuju, kita juga tidak ugal-ugalan setuju sekarang kita justru dengan itu kita punya amanah bahwa kita harus menghandle ini sebaik-baiknya dan kita tetap berusaha sebaik-baiknya dan kontennya kita tetap berserah pada Allah SWT. Jadi memang tim operasi jantung itu tim yang istilahnya tim religius. Wah. Karena sering kepepet. Biasa ini. Dokter ini itu sering Senin Kemis sampai ada pingsan. Ya, ini saya mau tanya sama Mas Kelvin nih. Kan tadi kan sempat ada keluhan ya Mas ya, 1 tahun yang lalu sebelum operasi itu kan gampang capek, berdebar-debar. Nah, yang saya mau tanya, ini kan sudah 2000 berapa dok? Mas tadi operasinya 2019? 2021 ya? Fresh. Baru Agustus. Fresh graduate. Agustus. Nah, ini kan berarti kan baru 6 bulan ya dok ya? Udah kerasa nggak sih bedanya itu ada? Beda jauh. Jauh ya? Belum operasi. Oh, padahal baru 6 bulan loh ya. Ini baru 6 bulan. Kelihatan lebih gemuk. Oh iya kan? Naik Berat badannya naik tuh. Dulu kurus banget berarti itu. Dokter Nona kalau ada operasi jantungnya mungkin gemuk banget. Bisa jadi dong. Jadi obesitas banget. Oh, jadi udah kerasanya apa sih Mas? Bedanya apa sih? Sudah nggak sesak lagi. Sesak udah enggak. Dulu sempat sesak banget. Oh. Tidur aja udah sesak untuk. Oh, dulu buat tidur sesak. Berapa bantal dulu? Cuman 1. Tapi sering terbangun malam nggak? Sering. Saya itu kadang terbangun malam dulu. Beda lagi. Kalian utang. Harus kebelet. Kalau sekarang udah sesak sama sekali enggak ya? Enggak. Kalau yang untuk olahraga tadi kan dulu kan suka badminton, udah bisa. Insya Allah sudah. Oh, sudah bisa. Jalan dikit demi sedikit. Kan ada recovery loh. Tidak boleh langsung juga. Harus bisa langsung ya. jangan langsung angkat berbalik. Katup jebol. Dan ini dokter Darmawan sama dokter ini untuk recovery-nya pasca operasi jantung itu berarti cepat ya dok ya? Iya, memang gini, kalau pasien saat operasi, selesai operasi itu hari pertama, hari H+1 ya. H+1 itu sudah kita lakukan rehabilitasi jantung. Karena di Rumah Sakit Muwardi pun ada tim rehabilitasi jantung. Sekarang Dokter Astri CS ya, Dokter Astri spesialis jantung itu sudah jadi hari pertama itu sudah dilatih. Ya, gerakan pasif sih, bukan berarti harus langsung duduk itu enggak, gerakan pasif. Jadi bisa menggerakkan tangan, terus ambil nafas gitu. Jadi itu rehab jantung itu sudah mulai dari awal ya. Terus kita juga pasien itu hari keempat sudah mulai rehab itu terus sampai pasien mau pulang itu awal rehab jantung juga untuk jalan 6 minute walking test. Jadi berjalan selama 6 menit dia bisa putaran berapa kali. Ya. Jadi di Aster lantai 2 itu ada ruang rehab jantung ya. Jadi di situ dilatih ya. Mas Kelvin sudah ya untuk yang pertama. Jadi setiap bulan nanti pasien itu kontrol itu tetap masih evaluasi, masih monitoring untuk rehab jantung. Itu sampai terakhir treadmill. Jadi untuk memberikan motivasi bahwa pasien tersebut sudah bisa aktivitas kegiatan sehari-hari. Jadi pasien jangan takut lagi gitu loh. Itu biasanya berapa bulan bisa treadmill itu? 3 bulan bisa. Iya. Oh, cepat juga. Iya, jadi bulan pertama itu 6 menit, terus kemudian sticknya sampai 3 bulan baru dia bisa kita treadmill ya.
treadmill mungkin modif treadmill ya, modified bruise ya. Jadi tidak langsung seperti kita untuk general check up gitu enggak. Gitu. Tergantung kondisi pasien tersebut sih. Ya. Kalau dokter ini sendiri tadi terkait dengan ketakutan pasien, Dok. Pernah nggak, Dok, menemui pasien yang, waduh saya kalau operasi itu takut itu, Dok? Pernah nggak? Terus gimana caranya memberikan motivasi, Dok? Iya, memang awalnya sih semua pasien takut ya. Semuanya. Dikasih tahu, wah ini jantungnya bocor, wah ini jantungnya begini jelek, sudah parah, ini sudah mendekati kematian, itu pasien pasti takut. Pasien pasti lari ke dokter yang lain, mungkin ke terbun gitu ya. Jadi cari alternatif lain, mungkin ke dokter siapa gitu yang tidak menakut-nakuti. Tapi kita tidak boleh seperti itu. Jadi kita awal pertama kali setelah kita mendengarkan ada keluhan seperti Mas Kelvin, jantungnya cepat, kemudian deg-degan, cepat capek, sulit tidur, kemudian kita dengarkan suara jantungnya ada tambahan ya, kita langsung memotivasi, ini periksa lebih bertahap. Tahap pertama ronsen, cek laborat, kemudian di USG jantung, kemudian ketemu USG jantung kita motivasi lagi. Ini ceritanya ada bocoran klebnya, kita motivasi lagi gitu. Seterusnya bertahap sampai akhirnya kita konsultasikan ke tim bedah jantung. Ya, pasiennya mau atau tidak mau, tapi kita tetap memberikan konsultasi ke dokter bedah jantung. Kadang-kadang dokter jantungnya nggak bisa mensupport, nggak bisa memotivasi, mungkin pasiennya tetap takut gitu ya. Tapi begitu ada dokter Darmawan yang memberikan penjelasan yang lebih gitu ya, mungkin gitu. Jadi akhirnya pasiennya jadi mau. Banyak itu seperti itu. Jadi kalau Mas Kelvin takut nggak dulu? Awalnya divonis gimana itu? Sedikit takut, tapi kalau yakin sembuh mental. Wah, kalau sama Pak Ustadz sama Ustadz pada waktu TE itu ya, pada waktu kita motivasi lagi, mau nggak operasi, ini ada bocornya gini. Terus akhirnya ya Insya Allah mau. Walaupun orang tua kita harus harus diskusi dengan orang tua, dengan satu rumah, setuju apa enggak gitu. Keputusan tetap kita serahkan ke keluarga. Kita nggak boleh terus memaksakan kehendak harus sekarang enggak. Iya. Terus dokter Darmawan, ada nggak sih, Dok, kan mau operasi dengan operasi besar, ada nggak sih persiapan yang harus dilakukan sama pasien nih sebelum mau operasi? Katakanlah mungkin poso sih, ya telung gitu kan, putih, ya itu untuk dokternya kalau yang mau operasi itu sholat tahajud lebih rutin. Ya jadi memang kalau persiapan secara umum dari pihak anestesi itu ada. Jadi obat-obat yang mengencer darah kita tata kelola, kemudian itu secara prinsip nanti dari tim kami, dari tim di Muarti itu akan memberikan penjelasan. Tapi yang paling penting tadi bahwa yang disampaikan dokter ini bahwa bagaimana kita memberikan penjelasan pada pasien secara terbuka, dan misalnya dari satu bagian mungkin belum bisa memberikan, pasien masih belum lega, bisa dikonsulkan kepada bagian yang lain sehingga memberikan penjelasan yang lebih. Nah pada waktu itu barangkali beberapa pasien itu bisa menerima karena kita jelaskan lebih gamblang urutannya gini. Kemudian kenapa harus operasi? Karena siapapun sebenarnya kalau kita tanya diri kita sendiri, ya bisa kalau kita jangan operasi. Iya benar. Ya, kalau hitan aja kita malam itu nangis. Nah tapi ketika kita ada satu indikasi, kemudian bahwa kalau dibiarkan itu semakin ada over period tadi, nah keluarga kita jelaskan dan kita beri contoh bahwa beberapa pasien memang akhirnya ada serangan yang akut yang tidak tertolong. Nah sehingga pada fase itu kita bisa memberikan penjelasan dan beberapa pasien akhirnya mau untuk melakukan operasi. Tapi ada satu dua pasien tetap tidak mau, itu hak pasien. Mereka lebih cocok ke dukun, penyakitnya dipindah ke kambing ya mau. Aduh, kambingnya nanti gagal jantung. Ya gitu. Kambingnya nggak bisa untuk korban.
lebih rugi lagi. Cepat perasaan dok. Ya ini lanjut ke dokter ini dok. Kalau follow up dok untuk setelah operasi terus kemudian rehabilitasi jantung seperti Mas Kelvin mungkin apa yang harus dilakukan? Ada pantangan gitu. Nah, nggak boleh makan apa. Memang ya kalau semua pasien sebelum dan sesudah itu obat-obat itu tetap diminum ya disesuaikan dengan kondisi pasien. Obat itu tetap diminum, terutama kalau Mas Kelvin kan ganti katup. Katup yang dipakai itu prostetik ya. Jadi kan obat yang diminum rutin dan tidak boleh lepas itu pengencer darah, sehingga anjurannya ke pasien, khususnya pasien ganti katup itu harus kontrol rutin dan minum obat pengencer darah rutin. Dan setiap bulan itu disesuaikan obat itu berapa harus diminum, mungkin bisa 2, mungkin bisa 3 tergantung hasil laboratorium mengecek pengencer darah itu stabil atau tidak, mungkin bisa turun bisa naik INR itu ya. Jadi kita anjurkan pasien tersebut tetap kontrol dan minum obat rutin dan tetap jaga kesehatan, mencegah infeksi-infeksi ya, karena mungkin bisa infeksi terjadi juga pada pasien yang setelah pemasangan katup buatan itu. Ini buat dokter Herman untuk mau tanya, tadi kan sempat ngomong tentang katup sapi gitu. Nah itu saya agak penasaran dok. Ada dok bedanya antara katup sapi sama yang mekanikal tadi? Mekanikal lah. Itu bedanya apa sih dok? Maksudnya biar orang teman-teman yang sobat waktu itu sapi sama BABI ya. Ya ada sapi, ada babi, ada mekanik. Ya. Kalau anjing tidak ada anjing. Anjing hanya di Solo. Malah miso-miso tadi. Jadi itu khusus yang istilahnya untuk dari sapi atau dari babi itu memang diharapkan penggunaan pengencer darah lebih minimal, sehingga itu khusus untuk penderita wanita yang ingin hamil. Tetapi dalam evaluasi itu resiko penggantian katup itu lebih pendek, lebih cepat gitu. Sehingga resikonya operasi kedua itu selalu lebih berat. Sehingga kita pada penderita lebih ketika apalagi Mas Kelvin kan tidak ada urusan dengan hamil. Jadi kita pilihkan katup. Katup yang sifatnya mekanikal. Gitu. Jadi memang yang indikasinya kalau yang memang ibu khususnya ibu masih muda. Iya betul. Jadi kan biar teman-teman juga tahu. Nanti kan bilang saya lah yang sapi wae gitu kan, pada pangan wae. Ya. Ini dok, pada dokter ini dok, mungkin ada pesan-pesan dok buat sobat Muardi ini, teman-teman sobat Muardi yang mungkin ada keluarganya atau beliau sendiri gitu ya yang mengalami sakit jantung gitu, jantung katup dan takut mau berobat gitu, takut berobat aja takut itu, apalagi kalau nanti nanti berobat kan operasi lah itu loh, itu ada pesan-pesan itu. Ya, untuk sobat-sobat Muardi ya, khususnya seantero Indonesia, khususnya di Jawa Tengah ya. Nah, jangan takut ya, mari berbondong-bondong cek jantungnya supaya boleh di fasilitas kesehatan yang terdekat supaya bisa memaksimalkan penyakit jantungnya. Jadi pengobatan semaksimal mungkin. Jangan takut akan dioperasi, jangan takut nanti kenapa-napa. Justru kalau takut tidak berobat, maka akan terjadi perburukan pada penyakit tersebut, gitu aja. Jadi mohon buat sobat-sobat Muardi dan keluarganya yang sakit jantung segeralah untuk kontrol, untuk periksa di rumah sakit, khususnya di Rumah Sakit Dr. Muardi Surakarta. Kalau untuk Dr. Darmawan, pesan-pesan untuk sobat Muardi. Pesan bukan pesan-pesan terakhir. Pesan ST aja dok. Ya, jadi untuk sobat Muardi, jadi artinya gini,
Kami di Muardi itu ada tim. Tim kami orang yang profesional. Tim profesional dan berintegritas dan berkomitmen. Yang bisa kita siapkan adalah bagaimana kami akan memberikan yang terbaik. Jadi layanan yang terbaik di sisi preoperatif, durante operatif maupun pasca operatif, kita akan memberikan yang terbaik. Tapi tentu segala sesuatu tidak terlepas dari kalau kita usaha, kita beri ikhtiar, istianah sama tawakal. Jadi tidak lepas dari itu. Tapi kalau bagi teman-teman sobat Muardi, kita orang yang di Muardi ini orang-orang yang ingin berkembang secara keilmuan, secara skill, secara tim. Jadi mari ya dimanfaatkan saja, dimanfaatkan karena kita akan berkembang. Berkembang biak terus. Melebar. Ya, ini buat Mas Kelvin nih, buat teman-temannya Mas yang baru yang mengalami hal yang sama kayak Mas Kelvin ya. Kan banyak juga ya jantung bocor gitu. Ada pesan-pesan nggak Mas biar tambah semangat gitu, biar nggak kan kayak tadi ke terpun gitu loh. Nah itu ada pesan-pesan nggak? Ya tetap semangat, jangan mudah menyerah, selalu tabah pasrah kepada Allah, selalu yakin bisa sembuh. Pokoknya pasrah ya Mas ya. Iya, pasrah. Kuncinya pasrah ya. Pasrah. Ini buat teman-teman ya, sobat Muardi yang ada sakit jatuh, nggak berarti dunia berakhir ya Mas ya. Ini ternyata alhamdulillah Mas Kelvin ini salah satu contohnya ya, yang memutuskan untuk operasi dan 6 bulan berikutnya sudah bisa badminton sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit. Ini coba banget ya Mas. Nggak rontok. Jangan nyemes, jangan nyemes. Ya, mungkin kita cukupkan Mas kepada. Sebenarnya masih banyak yang kita tanyakan. Nanti bisa di kolom komentar. Oh iya. Iya, bisa ditanyakan di sini Mas. Ya, terima kasih kepada semua narasumber, Dr. Nini, Dr. Darmawan, dan Mas Kelvin. Luar biasa sekali pengalaman dan ilmunya yang dibagi pada kesempatan ini. Tetap nanti kita simak ya, jangan lupa kita like, subscribe, dan view pasti ya. Follow jangan lupa ya. Tetap di Positif, podcast sehat solutif, dengan yang selalu memberikan topik-topik kekinian ya. Nggak cuma kopi kekinian aja, tapi topik-topik kekinian. Tetap di Positif, podcast sehat solutif. Think positive. Get more Solution. Terima kasih. Jantung sehat. Jantung sehat. Mantap.